Para rawuh ingkang minulya, ten setunggali kitab ingkang didhawuhaken kalih Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Sohib Empang Bogor niku kiyambake pun dawuh, al ilmu ilmani, ilmu niku wonten kalih. Ingkang pertama niku ilmu siri, ilmu hakiki, ilmu yang hanya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanging zaman sakniki kathah ilmu niki cuman gambare tok. Ilmu ketokane alim tetapi tidak membawa tuntunan yang baik. Nyuwun sewu, kadang-kadang yo nggih surban, kadang-kadang yo jenggote wapi, tapi gak karu-karuan. Nggih napa mboten? Nggih. Nah niki kula nggih susah ningali sing kados ngoten. Senengane ngafirno, senengane membid'ahkan. Yang paling membuat kita sedih kadang-kadang di tubuh NU sendiri, kadang-kadang keluar daripada manhaj atau thariqah Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Niki sing paling sumpah kula deloke. Kadang-kadang ngomong gak dipikir dhisik. Dan niki satu ilmu yang kita anut harus sesuai dengan madhab ahlu sunnah wal jamaah. Al isnatu minad din, satu sanad ilmu niki harus ada tuntunannya. Ketika kulolan panjenengan menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kudu pas dari mana kita menuntut ilmu. Sebab niki kathah zaman sakniki nyuwun sewu, ngaji niki lak ngoco nggih, setuju nggih, mengevaluasi diri nggih, ngoten nggih. Jadi ngaji niku ngoco awake dhewe. Agar apa yang kita sampaikan menjadi suatu kebaikan dengan kehidupan kita yang akan datang. Sebab beberapa saat yang lalu sungguh ironis, ada seseorang mengatakan satu sunnah Nabi Muhammad SAW tentang masalah jenggot, Pak. Mungkin sampean wis terkenal nggih. Jenggot niki tambah dawa tambah goblok jarene. Lah niki tidak sesuai dengan Ki Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, pendiri NU. Lek panjenengan ningali fotone Ki Haji Hasyim Asy'ari ana jenggote napa mboten? Wonten. Lah niki kathah sakniki orang-orang yang sok berpikir maju padahal gak maju sama sekali. Niki para ilmuwan yang ada di NASA, ilmuwan NASA, ahli astronom, mereka menceritakan tentang fadilah jenggot. Sing gak ono jenggot ya aja dipaksa ngono wae. Fadilah jenggot niki bisa menolak cahaya ultraviolet. Wis niku fadilah jenggot. Lek kepengin awet nom ya jenggoten. Niki tiang-tiang kafir loh, Pak, ngerti tentang fadilah jenggot. Lo kadang madhabe Ahlussunnah wal Jamaah, lo jenggot kok dilokno nih lo. Na'udzubillah min dzalik. Mugi-mugi NU diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah organisasi aset terbesar umat Islam di dunia. Niki Nahdlatul Ulama. Lek kepingin ajur Islam sak donya ya ajurno NU. Niki kunci saat ini, kunci akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rumah besar aswaja niki Nahdlatul Ulama. Barang siapa ingin menguasai Indonesia, ya kuasai NU-nya. Barang siapa ingin merusak Indonesia, ya rusaklah NU-nya. Niki satu pepatah yang ahli politik mengatakan demikian. Maka di majelis yang mulia ini, sebelum kita melanjutkan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan melanjutkan materi yang insya Allah akan kita dalami nanti, kita memohon kepada Al Habib Hadi bin Muhammad Ba'akil untuk memberikan sedikit mauidhah, memberikan mentransfer ilmu. Niki kula panjenengan bejo nggih. Niki beliau niki alumnus
University, Al-Ahqaf University. Jadi lulusan daripada Al-Ahqaf dari Republik Yaman. Mugi-mugi kota Tarim niku sumber para ulama, sumber ilmu yang tidak terkontaminasi dengan investasi maupun politik manapun. Sebab salah satu bersihnya daripada para ulama sesuai yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, as-siyasah an-najasah, politik niku najis. Jadi lek ulama melok partai politik tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para imam-imam kita, tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-siyasah an-najasah, ulama seharusnya tidak ikut campur di dalam partai politik, sebab partai politik ini yang menghancurkan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih, niku mugi-mugi ingkang badhe disampaikan oleh Al Habib Hadi bin Muhammad Ba'akil menjadikan kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, yang saya hormati, khadimul majlis wal majlis ta'lim wal maulid ar-ridwan Tuban Al-Habib Sayyid Husain bin Hashim bin Taha Ba'akil, yang saya hormati akhina fillah al-akhi Al-Habib Ali bin Muhammad Ba'akil, yang saya hormati para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, khususnya Kiai Abdul Razak, Kiai Imam Fakhur Razak, dan Bapak Kiai Ketua Wahid, Bapak Kiai Wahid Ahmad, dan semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga tak lupa para pejabat yang hadir di tengah-tengah kita dan semua ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita pada malam hari ini, malam yang sebagaimana kita ketahui tadi barusan disebutkan oleh Pak Camat, banyak para pemuda-pemudi yang malam mingguan. Karenanya sepi malam hari ini karena banyak yang malam mingguan. Tapi alhamdulillah Allah tarik hati kita, Allah takdirkan kita duduk di tempat ini untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah ilmu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini nikmat yang perlu kita syukuri ma'asyiral hadirin wal hadirat. Tidak semua orang diberi nikmat Allah bisa duduk di tempat semacam ini. Jangan perlu syukur, jangan perlu syukur sama Allah ditunjukkan jalan untuk menuju ke jalan ridhonya. Karena banyak di luar sana mereka yang merasa muda, mereka yang merasa kuat, yang dilalaikan oleh Allah hatinya dari mengingatnya. Banyak di luar sana mereka muda-mudi, pemuda-pemudi, laki perempuan yang menghabiskan waktunya untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Enggak nunggu malam minggu, Pak Camat. Kalau mau maksiat sekarang banyak. Setiap malam kita bisa lihat para pemuda-pemudi bergoncengan yang enggak mahram ikut masuk di dalam kafe-kafe, ya, di karaoke-karaoke banyak. Ini satu keadaan yang membuat kita cemas, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Kita harus memperhatikan, jenengan punya anak, jenengan punya generasi, mau dibawa kemana anak ini? Kalau nggak dibiarkan, kalau nggak dicegah, anak jenengan jangan-jangan nanti katut dengan mereka. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jangan-jangan anak-anak kita setelah kita nggak ada, setelah kita meninggal, ikut berboncengan nggak mahram setiap malam dengan laki-laki lain. Alhamdulillah kita dikumpulkan sama Allah malam demi malam, sholawat demi sholawat, ilmu demi ilmu yang kita tambah setiap saatnya. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat,
Saya nggak mau panjang-panjang karena saya niat dari rumah tadi diajak sama Habib Hussein untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang akan beliau sampaikan. Tapi apa daya, saya diperintah, saya disuruh, maka saya akan berdiri. Bukan karena saya ingin berbicara, tapi karena saya hanya menghormati permintaan dari beliau. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, tadi telah dijelaskan banyak oleh Bapak Kiai tentang bagaimana pentingnya sanad dalam ilmu. Kemudian juga dijelaskan oleh Habib Hussein tentang bagaimana caranya kita untuk mengambil ilmu yang sesuai dengan diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini saya akan menyebutkan satu riwayat dari Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al ulama thalath, kata beliau. Ulama itu ada 3 macam. Yang pertama, rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'ishin nas ma'ahu. Ada kelompok pertama, kelompok mereka orang alim yang hanya hidup dengan ilmunya sendiri, tapi masyarakatnya nggak hidup dengan ilmunya. Banyak orang alim yang setelah lulus dari pesantren, setelah lulus dari universitas, setelah lulus dari satu yayasan pendidikan, sudah diam di rumah, tidak menyebarkan ilmunya. Ini kelompok pertama. Sekarang kita kalau mau hitung-hitungan, gitu Pak, kinten-kinten lulusan pesantren niku kadah nama betul. Setiap tahunnya ribuan generasi muda dicetak dari pesantren. Namun sekarang mana? Kenapa jumlah kita yang banyak, santri yang begitu banyak, mulai ujung Sabang sampai Merauke, insya Allah ribuan pesantren ada di Indonesia. Setiap tahunnya jelas ribuan orang dicetak untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad. Tapi mana semuanya? Mana mereka? Kenapa kita kalah dengan mereka pengedar narkoba yang jumlahnya gak kalah dengan kita? Kita banyak. Ini tadi, mereka merasa cukup dengan ilmunya. Asya bi'ilmih walam ya'ishin nas ma'ahu. Dia merasa cukup dengan ilmunya, tapi orang dibiarkan bodoh, orang dibiarkan tersesat, orang dibiarkan masyarakat sekitarnya nggak tahu halal haram. Biar urusan mereka, saya kalau selamat saya sendiri. Kelompok yang kedua, warajulun asyan nasu bi'ilmih walam ya'ish huwa fi. Kelompok yang kedua yaitu mereka orang alim yang orang lain mengambil manfaat dari ilmunya, tapi dia nggak ngambil manfaat dari ilmunya sendiri. Jadi dia alim tapi nggak ngamalkan ilmunya, ngajarkan orang baik. Ayo sholat jamaah, dirinya nggak mau sholat jamaah. Ayo sholawatan, dirinya dekem di rumah melihat TV. Ayo sholawatan, ayo sodakoh, tapi dirinya nggak mau sodakoh. Ini kelompok yang kedua. Yang model gini juga banyak. Gimana Bang? Ngajak orang baik tapi dirinya nggak mau berbuat baik. Ngajak orang untuk bersolawat, dirinya nggak mau solawat. Ngajak orang belajar, dirinya nggak ngajar, anaknya sendiri nggak diajar. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rajulun 'asha bi'ilmihi wa 'asha an-nas ma'ahu. Ini yang paling baik, katanya Abu Kilabah. Yang ketiga yaitu orang alim yang hidup dengan ilmunya dan orang lain juga mengambil manfaat dengan ilmunya. Dia bermanfaat dengan ilmunya, dia juga ajarkan kepada orang lain ilmunya yang dia dapatkan. Nah, inilah mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah kelompok yang ketiga. Jangan kita dijadikan kelompok pertama alim tapi pelit. Alim dipek sendiri, diambil sendiri ilmunya. Jangan juga dijadikan yang kedua, alim hanya mengajarkan orang lain tapi dirinya menelantarkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kita dijadikan kelompok yang ketiga, orang alim yang mengambil manfaat dari ilmunya juga memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini sedikit yang bisa saya sampaikan, insya Allah bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi panjenengan sedaya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma kuntum ta'lamun illam. Alhamdulillah. Niki majelise 15 menit malih sik kuat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya, ingkang didhawuhaken kalih Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Tasdiq wau, al ilmu ilmani. Ilmu niku wonten kalih. Wonten sing setunggali niku ilmu suri, ilmu yang cuman gambarnya saja, ilmu yang tidak membuat pemiliknya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man istada ilman wa lam yastad huda lam yastad minallah illa bu'udah. Medeni niku, tambah alim, tambah ngerti agama, tambah wani kalih Gusti Allah, niku bahaya. Beberapa saat yang lalu niki wonten ulama yang tersohor ten Indonesia, mboten ten pundi-pundi, pengarang tafsir Al-Qur'an, berfatwa lek jilbab niku gak wajib. Wani lho, Pak. Wani lho, Pak. Ngomong lek jilbab niku mboten wajib. Ada sebagian mereka yang mengatakan kalau jilbab niku budaya Arab, surban niku budaya Arab, maka ini merupakan suatu kesalahan yang paling besar. Nyuwun sewu, zaman dahulu, zaman jahiliyah, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, tiang-tiang istri, para wanitanya niku pakaiannya setengah telanjang. Nyuwun sewu lek melebet gak diregani kalih wong lanang, yo ditemei, dijawil, gak karu-karuan. Pakaiannya pun setengah telanjang. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka mereka mulai menutup aurat. Sehingga satu riwayat, ketika turun ayat perintah untuk menutup aurat, maka wanita-wanita muslimah tidak tahu ini depan atau belakang. Bajune niku gak ngerti ki ngarep topo mburi, gak ngerti. Lek sakniki lak mboten, teko waduh niki ngarepe ndi mburine ndi ketok melok-melok. Nggih napa nggih? Ndure kudungan ruwapet, ngisore ya gak kalah rapet, luwih rapet. Niki budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi lek wonten tiyang mengatakan lek gawe surban, lek gawe jubah niki budaya Arab, salah besar. Ini adalah budaya Nabi Muhammad SAW. Niki lek tiyang lek badhe ngerusak nggih ngoten alus carane. Niki nyuwun sewu kula blak-blakan mawon. Wonten malih ingkang lek ngomong niku lek fatwa. Lek tiyang Jawi niku nggih nggawe batik. Gak usah nggawe baju putih. Baju putih niku gawe wong Arab tok. Lek wong Jawa gak usah. Lah apa gak nemisan lek pas umroh ngono nggih batik sampean. Ihrame nggih batik nemisan. Apa lek pas dikubur niku morine nggih batik pisan wis. Cek ngerti oh niki tiyang Jawi niki sing dimakamkan. Cek ngerti malaikate mboten. Niki salah satu degradasi, satu transisi yang ingin merusak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek sakniki terkenal tentang yang namanya proxy war atau perang proksi atau dikatakan perang urat saraf. Para musuh negara kesatuan Republik Indonesia sudah tidak lagi menggunakan peluru, sudah lagi tidak menggunakan bom. Niki perang proksi, Pak. Perang budaya.
untuk merusak akidah ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka diutus untuk melemahkan akidah ahlu sunnah wal jamaah, termasuk yang disampaikan oleh Pak Kiai Dewau disebutkan bahwasanya hubul waton minal iman, cinta kepada tanah air adalah satu bentuk daripada iman. Sedangkan jiwa nasionalis mulai digerogoti pelan-pelan dengan orang-orang liberal, dengan orang-orang sekuler yang mereka ingin mengadu domba antar umat beragama. Nyuwun sewu, Nahdlatul Ulama niki akidah ahlus sunnah wal jamaah yang paling kuat untuk asas daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya dari Sabang sampai Merauke ini Pancasila masih tetap digunakan, Undang-Undang Dasar masih mereka hormati. Niki gara-gara NU. Nyuwun sewu, niki kita sampaikan mumpung wonten Pak Dan Rambil, wonten Pak Kapolsek. Yang membuat negara ini kondusif adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nyuwun sewu, le akidah lintune niku sing gak ngurmati lagu Indonesia Raya, haram menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada juga yang mengatakan haram berziarah kubur, haram mengatakan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terlalu banyak. Niki merupakan ilmu suri, ilmu sing gambare tok. Nanging ilmune para ulama, para pewaris Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah, al-ulama humu wasitatu bainan nabi wa ummatih. Ulama niku wasitoh, perantara antara nabi dengan umatnya. Maka diriwayatkan para ulama yang memang mereka sanad ilmunya menyambung hingga Nabi Muhammad SAW, diceritakan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni dalam manakibnya. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni niku setunggale ulama yang memang ilmu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau ini ketika berumur 5 tahun dalam manakibnya, ketika berumur 5 tahun hafal Al-Quran, ketika berumur 7 tahun menghafal 15.000 hadis, ketika berumur 10 tahun hafal kitabnya Al-Imam Darul Hijrah, kitabnya Al-Mu'atta niku apal di luar kepala pada umur 11 tahun. Umur 13 tahun dinobatkan menjadi mujtahid mutlak. Jadi mujtahid mutlak niku satu dewan yang memang dijadikan pertanyaan para ulama. Lek wonten masalah nopo mawon, bertanya kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni pada usia 13 tahun. Maka beliau dengan ilmu yang sangat tinggi dites Pak kalih guru nih. Kebetulan gurunya sekaligus adalah orang tuanya sendiri. Ditanya, wahai Abu Bakar, ketika engkau berusia 5 tahun hafal Al-Quran, ketika berusia 9 tahun hafal kitabnya Imam Darul Hijrah, kitab Mu'atta hafal di luar kepala, umur 13 tahun menjadi mujtahid mutlak, alim luar biasa. Maka satu pertanyaan, lek memang panjenengan niki ilmunya manfaat, memang ilmunya ilmu yang suci, maka engkau pasti bisa menjawab satu pertanyaan ini. Ditanya oleh beliau, wahai abahku, apakah itu ilmu tentang Al-Quran? Tidak. Apakah itu ilmu tentang hadis? Tidak. Ilmu apa yang kau tanyakan kepadaku? Dijawab oleh ayahandanya sekaligus gurunya, carilah orang yang lebih buruk darimu. Itu aja. Kalau engkau bisa menjawab orang yang lebih buruk darimu, maka engkau lulus. Maka ilmumu benar-benar ilmu yang lillahi ta'ala, ilmu yang memang nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mencari jawaban, karena satu imtithalan lil amr, perintah ini adalah akhlak yang paling tinggi. Taat kepada perintah itu adalah akhlak yang paling tinggi. Beliau mencoba untuk menerapkan akhlak tersebut dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ayahandanya sekaligus gurunya.
carilah orang yang lebih buruk darimu. Tidak pertanyaan apapun. Maka beliau keluar dari pondok pesantrennya. Ketika keluar dari pondok pesantrennya, dilihat di situ wonten setunggal tiyang niku ngapalno Quran. Gak apal. Dilihat usianya lebih dari 40 tahun. Karena ilmunya suci lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk jabatan, bukan untuk mencari rupiah dan dolar. Maka ada tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah telah berburuk sangka kepada orang yang lagi menghafalkan Al-Quran. Maka lebih mulia dia daripada aku. Memang dia belum hafal Al-Quran, tapi suatu saat dia akan hafal Al-Quran, dan Al-Quranku yang akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau terus mencari siapa manusia yang lebih buruk dariku. Akhirnya beliau bertemu dengan para pedagang di pasar. Saking sibuk niku sampai sembahyang untuk sebelah kasir, Pak. Sibuk yang luar biasa. Maka beliau menilai dalam hatinya, kiranya aku lebih afdal dari mereka, kiranya aku ini lebih hebat dari mereka. Tapi karena ilmunya suci lillahi ta'ala, beliau kembali bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, memang mereka lagi di pasar jualan berdagang, tetapi mereka mencari jalan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi aku belum tentu bisa melanjutkan kehidupanku dengan nafkah yang halal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata lebih mulia orang-orang yang berdagang di pasar, yang mereka tidak berkhianat, lebih mulia mereka. Ini adalah ilmunya para ulama, dan ini adalah sifat daripada para ulama. Maka mereka mencari terus, beliau mencari terus, kiranya siapa yang lebih buruk dari beliau. Nyuwun sewu, akhirnya beliau berpapasan dengan pemuda yang lagi membawa minuman keras. Lek coro tiyang Banjar niki toak nggih. Kathah napa mboten toak niki? Kathah nggih. La ilaha illallah. Wis coro Jawa niki nyekel toak bikin dalan. Ketika beliau melihat ada pemuda yang membawa minuman keras, beliau menilai, aku lebih afdal daripada orang tersebut, aku lebih baik daripada orang tersebut. Tapi karena memang ilmunya ikhlas, yang tidak bertendensi, yang tidak ingin upah, yang tidak ingin dipuji, beliau mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat. Astaghfirullahaladzim, memang orang tersebut saat ini lagi meminum minuman keras, tapi siapa tahu nanti malam dia diberikan hidayah oleh Allah dan dia menjadi wali min auliyaillah, dan dia menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Maka beliau mengatakan, lebih mulia yang menenteng minuman keras daripada aku, Abu Bakar Al-Adni. Ini sifat ketawaduan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Maka beliau terus mencari siapa manusia yang lebih hina daripada beliau. Tidak ketemu. Bahkan pelaku maksiat beliau mengatakan mereka masih mulia karena Allah belum mengakhiri usianya dan masih mendapatkan kesempatan untuk menjadi wali min auliyaillah. Maka akhirnya beliau ini nyuwun sewu bertemu dengan bangkainya anjing. Ketika bertemu dengan bangkainya anjing, anjing yang sudah busuk, yang sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk apapun, diajar juga tidak bisa. Sebab salah satu dalam kitab fikih, para fuqaha mengatakan haram kita membunuh anjing. Anjing yang bagaimana? Anjing yang terlatih. Laisa qalbul aqul, bukan anjing yang gila. Diberikan satu syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun najis, jika di situ berkaitan dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, dengan berkaitan dengan ilmu yang dididik, ini keagungan ilmu. Kalau ilmu yang dimiliki oleh anjing, nyuwun sewu, itu bisa menjadi utama anjing tersebut, tidak boleh dibunuh. Bahkan dalam satu syariat dikatakan, jika seseorang berburu menggunakan anjing,
Lalu yang mengambil adalah anjing buruan tersebut. Jika dihadapkan kepada tuannya, maka hukumnya tidak dihukumi oleh najis yang mughalladhah, najis yang berat. Boleh dimakan walaupun yang menggigit adalah anjing. Ini anjing jika memiliki ilmu tetap diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka beliau melihat ini yang selevel denganku, yang sama kedudukannya di hadapan Allah, ya anjing yang busuk ini, nyuwun sewu. Ini sifat para ulama, sifat para pewaris Nabi Muhammad SAW. Benten zaman sakniki le diundang niku nari taripe pinten lak ngoten ya Pak. Ini yang merusak akidah. Lek cara ceramah ngono sing ngundang sapa, wong sugih apa gak? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahaddus bi nikmah. Kita berpendapat seperti yang disampaikan oleh Al Habib Abu Bakar Al Adni. Kalau zaman dahulu kita kalau zakat sembunyi-sembunyi. Sekarang kalau zakat kita harus terang-terangan agar mereka tahu bagaimana keutamaan orang-orang yang bersedekah, keutamaan orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kami di Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan, mulai pertama kali didirikan Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan, demi Allah kami bersumpah kepada Allah, belum pernah kami meminta sumbangan, belum pernah kami meminta proposal, belum pernah kami meminta-minta untuk tunjangan majelis. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah harga diri Nabi Muhammad SAW. Majelis taklim niki harga dirinya Nabi Muhammad. Pondok pesantren ini adalah harga dirinya Nabi Muhammad. Jangan sampai para pewaris Nabi Muhammad menjatuhkan harga diri Rasulullah SAW. Karena diriwayatkan Nabi Muhammad 3 hari 3 malam tidak memakan sesuap apapun untuk menjaga harga dirinya. Padahal jika Nabi Muhammad meminta, beliau dapat. Ketika Nabi Muhammad mengajukan kepada oleh para raja, akan dikabulkan oleh mereka, tetapi ditahan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga harga diri. Maka kita doakan Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan sampai yaumil qiyamah jangan sampai terkontaminasi dengan partai politik, jangan sampai terkontaminasi dengan uang haram, jangan sampai kita meminta-minta sumbangan yang di situ menjatuhkan harga diri Nabi Muhammad SAW. Maka pewaris tersebut ketika melihat Al Habib Abu Bakar Al Adni, ketika melihat daripada anjing yang busuk tersebut, beliau mengatakan yang sama denganku ini anjing yang busuk ini, yang makamnya sama, yang kedudukannya sama dengan anjing yang busuk ini adalah aku. Maka ketika beliau mengatakan yang lebih buruk dariku adalah anjing, beliau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Memang anjing itu najis, sudah gitu menjadi bangkai, tetapi tetap anjing adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan anjing tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku suatu saat nanti aku bisa jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah para pewaris Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah mengkafirkan, tidak pernah memandang rendah seseorang, tidak pernah membid'ahkan. Di dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, thariqah Mu'tabarak, khususnya yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, mereka yang menghargai kemajemukan, mereka yang menghargai semua agama, mereka yang lisannya terbebas daripada caci maki. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Mu'tabarak. Mudah-mudahan NU dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi hasil, yaitu dekatnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Para rawuh ingkang minulya, dengan hadirnya kita di tempat ini merupakan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW telah diterima oleh Rasulullah. Maka Allah telah menggerakkan kita untuk duduk di majelis ta'lim. Maka Allah telah membuat kita untuk duduk menambahkan ilmu kita kepada Rasulullah SAW,
Ini bukti Allah masih mencintai kita. Ini bukti Nabi Muhammad masih memperhatikan kita. Ini bukti Nabi Muhammad masih mengakui kita menjadi umatnya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan iman kita. Mudah-mudahan dengan sisa nafas yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai sesuap apapun makanan yang terbuat dari makanan haram masuk ke dalam perut kita. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berdoa secara khusus ya Allah untuk kiai-kiai kita ya Allah yang hadir di tempat ini ya Allah. Berikan panjang umur ya Allah. Kiai-kiai kita ya Allah, berikan keistiqomahan ya Allah untuk selalu menjaga Nahdlatul Ulama ya Allah, untuk menjaga akidah ini ya Allah, akidah yang menjadi penghibur hati Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu ya Allah kapan malaikat Israel akan menghampiri kami ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah kapan ajal akan menjelma di hadapan kami ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah kapan malaikat maut akan menjemput kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan akhir daripada ucapan kami di muka bumi ini yang fana ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, muliakan jenazah kami ketika kami dimandikan ya Allah. Kami mengaku hamba yang hina ya Allah. Kami mengaku hamba yang penuh dosa ya Allah. Kami mengaku hamba yang selalu khilaf kepadamu ya Allah. Muliakan jenazah kami ketika kami dimandikan ya Allah. Akan kami lantunkan doa ini ya Allah, agar Engkau benar-benar menjanjikan kepada kami atas pengkabulan doa kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan jenazah kami ketika kami dimandikan ya Allah. Ketika baju sudah dicopot dari tubuh kami ya Allah, ketika aurat sudah tampak ya Allah, muliakan hamba yang hina ini ya Allah. Muliakan kami ini semua ya Allah. Jangan hinakan kami karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Jangan hinakan karena dosa-dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Allahumma ya Allah, mungkin di antara kami ya Allah secara tidak sengaja ya Allah pernah memakan makanan haram ya Allah, dari hasil maupun dari zat yang haram ya Allah. Demi kemuliaan majelis ini ya Allah, muliakan jenazah kami ya Allah, dengan Engkau mensucikan tubuh kami daripada segala dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami dikafani ya Allah, kami berdoa ya Allah kepada orang-orang yang mengkafani kami ya Allah. Permudah orang-orang yang mengkafani kami ya Allah. Permudah orang-orang yang memotong kain kafan untuk kami ya Allah. Gampangkan ya Allah, jangan sulitkan bagi mereka yang akan membungkus jenazah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami diusung di atas keranda ya Allah, ringankan jenazah kita ya Allah. Jangan beratkan karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan ya Allah. Ringankan jenazah kami sehingga tidak sulit bagi orang-orang yang mengusung jenazah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami dimasukkan ke liang lahat itu ya Allah, kami mengaku hamba yang hina. Kami kadang berbuat tidak ikhlas ya Allah. Kami kadang senang dipuji ya Allah. Kadang kami ketika berdakwah ingin dipuji ya Allah. Maka cabutlah penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Dan ya Allah, lantangkan, lancarkan lisan kami ketika menjawab pertanyaan kubur ya Allah. Allahumma ya Allah, di tempat itu kami sendirian ya Allah. Teman kami hanyalah batu, teman kami hanyalah papan, teman kami hanyalah tanah ya Allah. Secara fisik memang seperti itu ya Allah, tapi dengan hadirnya kami di tempat ini ya Allah, ini bukti kalau kami masih mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Masih ada cinta sedikit di hati kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad menjadi teman kami ketika kami di barzah ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berdoa secara khusus ya Allah kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kepada saudara-saudara kami yang belum memiliki keturunan ya Allah, berikan keturunan ya Allah. Kami berdoa secara khusus ya Allah kepada teman-teman, saudara-saudara dan keluarga kami yang terlilit hutang ya Allah, berikan solusi yang terbaik ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berdoa secara khusus ya Allah untuk Al-Habib Ali bin Husain As-Segaf ya Allah, yang saat ini sedang sakit ya Allah. Berikan pertolongan kepada beliau ya Allah.
dekatkan beliau kepada kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, lancarkan lisan kami menjawab segala pertanyaan kubur ya Allah. Munkar nakir ketika menemui kami, mereka tersenyum kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, berikan kabar gembira kepada makam mereka ya Allah. Kami yakin ya Allah, kalau malam ini kami disinggahi oleh ruhnya Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berdoa untuk pemuda dan pemudi yang belum mendapatkan kesempatan duduk di majelis ta'lim ini ya Allah, yang mereka saat ini lagi sibuk dengan maksiat ya Allah, yang mereka saat ini tergoda dengan kemaksiatan ya Allah, yang mereka saat ini di hadapannya ada minuman keras ya Allah, yang saat ini mereka bergaul dengan para perempuan pezina ya Allah. Kami tidak membenci mereka ya Allah, tapi kami kasihan kepada mereka ya Allah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Berikan pemuda dan pemudi kami ya Allah hidayah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami ya Allah ketika bertemu dengan-Mu ya Allah. Tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, di bawah naungan bendera Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan orang tua kami, jangan pisahkan kami dengan keluarga kami, jangan pisahkan kami dengan zuriyah kami ya Allah, jangan pisahkan kami dengan anak cucu kami ya Allah. Kumpulkan kami semua ya Allah dengan barisan mulia, barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, segala apapun yang kami ucapkan ya Allah, berikan keikhlasan daripada hati kami ya Allah. Cabutlah daripada segala penyakit hati kami ya Allah, bersihkan daripada segala penyakit hati kami ya Allah, dan beri kesempatan kami ya Allah untuk bermimpi melihat Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah, tidak di dunia tapi kami berharap di akhirat ya Allah. Kabulkanlah kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia, dan kabulkan juga kami dapat bertemu Nabi Muhammad ketika nanti di mahsyar, ketika kami nanti di surga. Jadikan satu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa sayyidi Umar bin Salim bin Hafid di qiraatil Maulid di'allami. ولقد أشرت لنعظم أوصافه ذحي القلوب ذهيج الأسجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، محتاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا، أنت لنا يا دهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، علينا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فعقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واقسم حتمنا عند الممات وأصلحا عقبانا، يا ربي واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رجوانا،
بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدري حصب أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا بمصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنبنا ما لا يرحمنا. اللهم ربنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة ما يقرب إليها من قول وعمل ونفع بقدر ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونفع بقدر ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. لا تكلنا إلى نفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله بما استبيبتك الصالحين. اللهم inna asbahna al-nasdamna qabla amlikuna famaraju wa asbahu biyadika la biyadi gharik wa asbahna murtaina bi amalina fala faqir afqar minna ilaika wa la ghani aghnamika anna. Allahumma la tashmil bina duana wa la tasubina sadiqana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wal mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhanbina ma la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatan wal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Surahul Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad